kita semua. Nah, teman-teman, apa kabar? Pasti luar biasa. Nah, teman-teman, bertemu lagi dengan Kak Prima. Hari ini, teman-teman, kita akan membahas ya bagaimana cara mengendalikan emosi. Ya, namun pada pembahasan hari ini kita akan lebih berfokus cara mengendalikan emosi marah dan emosi yang jengkel sekali. Seperti itu. Nah, di sini saya mau bertanya kepada teman-teman ya, sebelum Kak Prima menjelaskan bagaimana tips dan trik ya, cara untuk mengendalikan emosi marah dan jengkel. Nah, Kak Prima mau tanya nih ya, siapa teman-teman di sini yang pernah merasa marah, pernah merasa jengkel? Ayo coba ya, silakan teman-teman bisa mulai merefleksikan diri gitu kan. Kira-kira aku pernah marah nggak ya? Kira-kira aku pernah jengkel nggak ya? Nah, kalau menurut Kak Rima nih pasti teman-teman di sini pernah ya. Eh, di sini pasti teman-teman pernah marah, pernah jengkel begitu. Ya. Nah, coba teman-teman kalau marah, kalau jengkel itu gara-gara apa sih? Karena apa kok teman-teman kok bisa marah, kok bisa jengkelnya luar biasa? Ayo, menurut teman-teman apa nih? Ya. Nah, kalau menurut Kak Prima ya, seseorang itu marah itu karena bisa disebabkan oleh banyak hal teman-teman. Ya. Jadi yang pertama, seseorang itu bisa marah karena dia menginginkan sesuatu, tetapi apa? Tetapi tidak dapat meraihnya, ya, atau tidak bisa mendapatkan barang tersebut. Bisa barang, bisa apapun itu, ya. Contohnya apa sih Kak Prima? Contohnya misalnya seperti ini, ya. Teman-teman sedang jalan-jalan di minimarket, begitu, ya. Terus kemudian teman-teman melihat, wih, ada jajanan enak nih, ada ceki kesukaanku nih ya, atau misalnya wih, ada minuman apa? Minuman susu atau minuman apapun yang teman-teman sukai. Lalu teman-teman mau beli nih, tapi teman-teman nggak punya uang, sehingga teman-teman harus minta ke papa, mama, ke bapak, ibu. Mah, Pak, atau Pak, Bu, aku mau minta uang. Aku mau jajan ciki sama jajan minuman kesukaanku. Ya, tapi ternyata orang tua tidak memperbolehkan teman-teman. Loh, jajan terus, enggak. Hari ini tidak boleh ada jajan sekalipun. Ketika teman-teman diberitahu seperti itu, apa respon teman-teman? Nah, di sini ada yang merespon biasa aja, tapi ada yang merespon, masa aku cuma mau minta ciki, mau minta minum, tidak diperbolehkan. Nah, suka aku. Nah, siapa yang marah seperti itu? Atau misalnya ya, marah jengkel ini bisa disebabkan karena misalnya ya, teman-teman lagi main HP gitu kan, lagi asik main HP, main game ya, lihat media sosial dan sebagainya. Terus kemudian apa? Kemudian tiba-tiba orang tuanya teman-teman datang, kan? Terus kemudian ya, dengan tangannya seperti itu, kemudian mengatakan, ya ampun, dari tadi main HP terus ini HP-nya nama Sita. Wah, jadi teman-teman lagi asik gitu kan. Wah, gamenya seru nih hari ini tuh. Wah, asik nih. Ya, tapi gara-gara kita kebanyakan main HP, ya, terus kemudian kita lalai untuk menyelesaikan pekerjaan rumah, terus kemudian HP disita oleh orang tua. Dan ketika ada peristiwa itu, apa yang teman-teman rasakan? Marah, jengkel, ya. Atau misalnya nih ya, perasaan marah ini bisa diakibatkan ketika misalnya harga diri kita itu diinjak-injak, oh, bahasanya Kak Rima tuh harga diri gitu. Kak, contohnya harga diri diinjak-injak itu misalnya seperti apa misalnya? Ketika teman-teman ya, ini kan teman-teman sudah sekolah tatap muka ya. Nah,
Ketika teman-teman sekolah tatap muka gitu, wah seneng nih, wah akhirnya aku bisa masuk sekolah, aku bisa ketemu teman, aku bisa bertemu dengan bapak ibu guru gitu kan. Tapi ternyata ketika kita ya berjalan dari gerbang sekolah ke kelas ya, ada salah satu teman kita yang mengejek kita. Nah, dan kita tidak menyukai ejekan tersebut. Kemudian apa yang akan teman-teman rasakan? Teman-teman mungkin di sini ada yang merasakan marah, jengkel. Karena apa? Karena misalnya namanya diejek nih dan sebagainya ya. Atau mungkin teman kita ya melontarkan kata-kata yang bisa dibilang kata-kata itu menyakiti hati kita. Sehingga akibat dari perlakuan tersebut kita bisa marah, kita bisa jengkel. Ya. Nah, dan ada beberapa banyak peristiwa atau banyak kejadian yang bisa membuat kita ini marah, teman-teman ya. Dan tiap orang ini berbeda-beda. Seperti itu. Nah, sekarang Kak Prima mau tanya, teman-teman itu kalau marah itu seperti apa sih? Ada nggak di sini ya yang marah itu terus kemudian sambil guling-guling lantai gitu kan? Sambil guling-guling lantai gitu kan? Sambil menjejak-jejak kaki begitu? Ada nggak di sini? Atau mungkin ya ketika teman-teman marah di sini mungkin ada sambil teriak-teriak gitu. Aku nggak suka sama mama-mama. Aku kan hanya cuma mau minta ciki. Aku kan cuma mau minta jajanan, mau minta minuman. Masa nggak boleh? Ya, di sini siapa ya yang kalau ketika marah suka dengan teriak-teriak? Ya, atau misalnya di sini ya ada beberapa orang yang marah juga tapi tipenya itu lebih di diam teman-teman. Jadi tadi yang tipe suka teriak, tapi yang satunya tipenya diam. Jadi ketika dia marah, ya dia akan seribu bahasa, terus kemudian tangan dilipat, ya, terus kemudian tidak mau berbicara dengan siapapun, begitu, ya. Atau misalnya di sini siapa yang marah-marah, ya, terus kemudian sukanya mukul-mukul. Wah, ketika marah gitu kan, aku nggak suka sama mama-mama. Wah, terus kemudian ya tangannya, kakinya ini kemana-mana, begitu ya. Nah, terus kalau seperti itu gimana ya Kak ya? Ya, apa ada yang suka guling-guling nih, ada yang suka teriak-teriak, ada yang diam seribu bahasa, dan ada juga yang ketika marah-marah ya, sukanya ini juga main tangan ya, main kaki seperti itu. Nah, hari ini teman-teman ya kita akan belajar bersama ya bagaimana cara untuk mengendalikan diri saat marah dan saat jengkel luar biasa. Seperti itu. Nah, yang pertama ini ya, tips dan triknya. Oke. Yang pertama ya, ini untuk kondisi di sekolah ya teman-teman. Misalnya nih, teman-temannya lagi di sekolah. Alalala, hari ini aku mau sekolah nih ya. Akhirnya aku bisa sekolah tatap muka nih, bisa ketemu sama teman, bisa ketemu bapak ibu guru, begitu kan. Nah, terus kemudian ada yang mengejek. Nah, kira-kira nih, kalau ada yang mengejek, ya apa yang harus teman-teman lakukan? Apakah teman-teman harus ya mengejek orang tersebut, ya, atau teman-teman bersikap diam? Nah, ada yang tahu bagaimana? Nah, apabila teman-teman diejek oleh orang lain, maka di sini teman-teman cukup cool aja. Cool itu artinya cukup bersikap tenang. Jadi ketika ada yang mengejek, ya sudah, biarkan saja. Kemudian jangan lupa kita berikan senyum. Oh, iya. Makasih ya atas ejekannya ya. Nah, tenang aja, santai saja. Nah, terus kemudian teman-teman bisa meninggalkan orang ya atau teman yang sedang mengejek kita. Seperti itu. Dan ketika ada yang mengejek kita, kita jangan membalasnya atau kita jangan langsung lari terus mukul gitu ya. No, itu tidak boleh. Lalu ya, yang kedua,
ketika teman-teman sedang marah sekali, ya, sedang jengkel sekali ya, misalnya seperti contoh apa mau jajan tapi nggak bisa jajan gitu kan, lagi main HP, tapi terus kemudian tiba-tiba HP-nya disita oleh orang tua, atau apapun yang membuat teman-teman merasa sangat marah dan merasa jengkel. Nah, yang dapat teman-teman lakukan ya, untuk mengendalikan emosi marah teman-teman, emosi jengkel teman-teman, maka teman-teman bisa loh, aku lagi marah banget nih, teman-teman bisa mengambil air minum. Nah, terus kemudian teman-teman bisa meminum air tersebut ya. Kalau misalnya airnya air matang ya teman-teman ya. Ya, teman-teman bisa mengambil air putih atau air apapun yang di rumah yang memang bisa untuk dikonsumsi, silahkan teman-teman minum seperti itu. Ya, lalu setelah itu teman-teman bisa menarik nafas beberapa kali. Ya, Kak, nafasnya itu pelan-pelan apa cepat-cepat gitu. Nah, dalam kondisi ini teman-teman, ketika teman-teman sedang marah, sedang jengkel, nah teman-teman di sini bisa sambil menarik nafas pelan-pelan ya. Kak Prima contohkannya seperti ini ya. Kita mulai tarik nafas yuk teman-teman, mungkin bisa mempraktekkan secara bersama-sama yuk. Duduk. Silakan teman-teman bisa duduk. Teman-teman bisa mulai ambil nafas sebanyak-banyaknya ya, mengambil nafasnya dari hidung ya. Terus kemudian jangan lupa dikeluarkan lewat mulut ya. Kita ulangi lagi yuk. Kita coba tarik nafas teman-teman. Yuk, 1, 2, 3. Oke, bagus sekali. Terus kemudian kita keluarkan lewat mulut. Nah, teman-teman bisa melakukan itu secara perlahan-lahan ya, secara berulang-ulang sampai teman-teman di sini merasa tenang. Ya, itu ya. Ingat, menarik nafasnya pelan-pelan, bukan cepat-cepat loh ya. Nah, itu. Bukan seperti itu ya. Tapi menarik nafasnya itu pelan-pelan, terus kemudian keluarkan lewat mulut begitu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa sambil ya mengusap-ngusap di bagian dada, terus kemudian mengatakan, oke, nggak apa-apa ya, it's okay, semua akan baik-baik saja, semua akan baik-baik saja, begitu. Nah, tahu nggak teman-teman, ketika teman-teman melakukan gerakan ini akan membuat teman-teman lebih tenang. Itu kenapa ya, kalau teman-teman secara tidak sadar, ya, teman-teman ini kan kalau mau marah kan teman-teman kan secara apa namanya, secara rasa kan pasti akan menempelkan telapak tangannya di dada, terus kan kemudian mengatakan sabar, sabar ya ampun. Nah, sebenarnya usapan tangan kita ke dada secara perlahan ini membuat diri kita menjadi lebih tenang. Tapi dipastikan juga ya sebelumnya kita bisa mengatur nafas kita dengan pelan-pelan. Begitu. Sangat mudah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ambil minum dulu, terus kemudian teman-teman bisa mulai menarik nafas, mengeluarkannya lewat mulut, terus kemudian bisa sambil ini mengusapkan di bagian dada seperti itu. Ya, ingat mengusapkannya ke dada sendiri loh ya, bukan ke dada orang lain, bukan ke dada bapak ibu dan sebagainya enggak, tapi ke dada masing-masing seperti itu. Ya, terus kemudian bisa di dalam hati atau mungkin mengucapkan secara pelan, mengucapkan sabar, it's okay, semuanya akan baik-baik saja. It's okay, semuanya akan baik-baik saja. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, teman-teman bisa melakukan dengan cara itu. Ya. Nah, yang berikutnya adalah ketika teman-teman ini kan ya saking marahnya, saking jengkelnya ya, teman-teman terus kemudian ya nanti akan berujung dengan menangis. Nah, Kak Prima, boleh nggak sih kalau kita ini menangis? Boleh, nggak apa-apa, menangislah. Ya, loh, tapi kan aku cowok, ya kata orang-orang di sekitarku,
Kalau cowok itu nggak boleh nangis. No, boleh sekali teman-teman di sini untuk menangis, ya. Kalau mau menangis tuh menangislah, it's okay, nggak apa-apa. Itu ya. Yang berikutnya adalah ini, cara untuk mengendalikan emosi marah dan jengkel adalah teman-teman bisa mengungkapkan perasaan teman-teman kepada orang tua atau kepada orang-orang yang mungkin menyakiti kita. Ya, misalnya seperti ini, Pak, Mah, aku nggak suka kalau misalnya HP-nya itu disita oleh papa mama. Tapi katakan itu juga dengan tenang ya, bukan hanya teriak-teriak gitu. Aku tuh nggak suka kalau HP-ku itu ya disita sama mama papa. Nah, buat seperti itu tapi ya dengan pelan-pelan ya katakan itu dengan tenang. Pak, Ma, aku tuh nggak suka kalau HP-ku itu disita. Aku kan tadi cuma baru main sebentar. Nah, coba katakan itu kepada orang tua atau kepada orang-orang yang mungkin dirasa menyakiti perasaan kita atau menyakiti diri kita. Seperti itu ya. Jadi mengungkapkan itu namanya berperilaku asertif. Nah, yang berikutnya nih, ketika teman-teman ya sudah mulai tenang gitu kan, habis sudah minum air putih, sudah mulai menarik nafas, terus kemudian sudah berani untuk mengungkapkan perasaan. Nah, teman-teman di sini ya, kalau misalnya Kak ini aku masih ada yang ganjel. Nah, teman-teman bisa mengambil buku, terus kemudian teman-teman bisa mulai untuk menulis. Ya, teman-teman di sini bisa sambil menulis mengenai perasaan apa yang sedang teman-teman rasakan saat itu juga. Ya, jadi gampangannya seperti menulis diary gitu loh teman-teman. Jadi kalau zamannya Kak Prima dulu itu ada yang namanya buku diary. Jadi menuliskan segala perasaan yang tidak enak ke dalam buku atau ke dalam kertas seperti itu. Ya, itu teman-teman. Lalu yang berikutnya ya, ketika kita marah gitu kan, ketika kita mau jengkel gitu kan, ya, aku sudah melakukan itu semua tapi kok ada yang ganjel ya. Nah, teman-teman di sini bisa menceritakan ya permasalahan teman-teman yang penuh dengan emosi negatif seperti itu ke siapa? Bisa ke kakak damping, bisa ke teman terdekat, atau bisa ke orang tua, atau bisa ke guru, atau ke siapapun yang sekiranya menurut teman-teman ya, ke orang-orang yang dapat teman-teman percayai. Seperti itu. Loh, Kak, emangnya cerita bisa meredakan emosi ya? Bisa, teman-teman. Jadi, dengan bercerita ya kita bisa meluapkan segala emosi kita di dalam ke dalam cerita tersebut ke orang lain. Begitu ya. Dan Kak Rima mau mengingatkan ya, ketika teman-teman sedang dalam keadaan marah, keadaan jengkel ya, tolong kepada teman-teman jangan sekali-kali untuk melakukan tindakan agresif seperti memukul, menendang dan sebagainya. Ya, mungkin itu akan menenangkan teman-teman, tapi kalau memukul orang tua, memukul teman-teman, coba dilihat lagi, siapa nanti yang akan rugi? Yang akan rugi pasti teman-teman sendiri. Karena apa? Karena ketika teman-teman memukul orang tua, memukul teman-teman yang lain dan sebagainya, ya, nanti mereka akan terluka secara fisik. Dan itu menyakitkan loh. Dipukul itu bikin sakit loh. Seperti itu. Ya. Nah, itu teman-teman, ya, tips dan trik ya bagaimana untuk mengendalikan emosi yang marah dan emosi yang jengkel seperti itu. Ya, semoga tips dan trik ini bisa berguna kepada teman-teman dan teman-teman bisa mempraktekkannya. Begitu. Ya. Oke, kalau begitu teman-teman, Kak Prima ucapkan terima kasih dan berkah dalam dan sampai bertemu di pembelajaran yang lainnya. Terima kasih. Bye.